Halo guys, kembali lagi bersama aku Gusti Maulana di channel Gusti MLN. Oke, jadi di video kali ini aku tuh beda banget. Bahkan yang pasti berbeda lah. Karena di video kali ini aku nggak mau ngevlog, nggak mau explore horor gitu. Karena kita tahu banget di kondisi yang seperti ini kita nggak mungkin keluar jauh-jauh gitu. Dan aku juga bingung banget nih. Dalam kondisi seperti ini, dengan adanya wabah virus corona ini, kita dituntut untuk di rumah aja, kita nggak bisa keluar gitu. Dan yang ngerasain pasti nggak cuma aku doang sih, pasti kalian juga merasakan gitu. Apalagi buat teman-teman di sana yang harus jualan, yang harus kerja di jalanan gitu, pasti ya merasakan dampaknya banget lah. Apalagi sekarang ketat banget kan, jam 9 malam, jam 10 malam juga polisi, Satpol PP, PM udah patroli gitu buat menegur masyarakat yang mungkin masih melakukan aktivitas di luar rumah. Tapi banyak juga beberapa orang yang harus banget keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Bisa dibilang aku juga salah satu orang yang bisa dikategorikan dalam hal tersebut ya, karena aku juga di sini jualan, aku kerja, aku alhamdulillah ada juga beberapa teman-teman minta order gitu kan, minta diantar ke rumah gitu, karena mereka juga malas buat keluar rumah gitu. Dan di video kali ini aku mau vlog, karena aku juga bingung banget kan mau bikin konten apa gitu kan. Biasanya aku mungkin ngevlog jalan-jalan kemana gitu, tapi kayaknya susah. Tapi karena tuntutan pekerjaan kali ini, jadi aku bisa keluar rumah, aku harus keluar rumah karena aku mau nganterin orderan juga. Nih ada orderan jaket satu, sebentar kita mau anter barangnya ke sana, dan kita mau ngobrol-ngobrol sebentar lah mengenai virus corona ini. Dan aku juga pengen dengerin tanggapan dari temen aku mengenai virus ini. Dan buat teman-teman juga yang nonton video ini, jangan lupa buat tekan tombol like, comment, subscribe, dan juga share videonya kalau kalian suka. Dan juga aku ada pesan-pesan sedikit nih buat teman-teman, terutama ya subscriber Gusti MLN. Buat kali ini kayaknya kalian mending di rumah dulu aja deh, karena dengan kalian di rumah, kalian juga udah membantu pemerintah, udah membantu para tenaga medis dalam rangka memutus tali penyebaran virus corona. Oke guys, jadi aku tuh mau nganter jaket nih. Ini ada satu orderan hoodie ya. Jadi orangnya minta diantar ke lokasi. Jadi karena tuntutan pekerjaan, kita juga nggak bisa diem terus, karena ya kalau kita diem terus ya gimana ya, kita nggak ada pemasukan gitu kan. Kita juga butuh buat makan, butuh buat isi bensin, butuh buat ya beli kuota dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kita nggak bisa diem aja, jadi kita tetap melayani pelanggan dengan ya yang penting jaga jarak lah dengan pelanggan gitu. Yuk, tetap ikutin videonya sampai selesai. Oke guys, ini kita mau antar pesanan. Halo, apa kabar bos? Gimana? Namanya Mas Dimas. Ini Mas, orderan jaketnya Mas. Salam kenal, wah, udah ditunggu-tunggu guys. Soalnya anjir. Nggak apa-apa, sama-sama tangan, asal tangannya nggak keinfeksi sama virus saja. Ini ada apa namanya? Hand stabilizer. Hand stabilizer. Iya. Bahasa Facebooknya hand stabilizer. Ini ramai Mas? Ya nggak, ya kadang rame kadang enggak sih sebenarnya. Kalau misal dibilang rame ya nggak begitu rame, kalau dibilang nggak rame ya sepi gitu. Iya. Iya. Tapi nggak ini kan, maksudnya nggak apa
ya nggak terlalu besar. Apa sih namanya? Nggak besar Ya sih. cukup pengaruh juga sebenarnya kalau untuk apa ya, kita kan ngatur apa ya, ngejualnya di offline store, jadi kita tergantung sama para teman-teman yang jadi customer untuk datang ke sini. Nah kalau misal karena ada penyebab pandemi kayak gini kan mereka jadi takut untuk keluar rumah, beberapa orang ada yang parno, beberapa orang ada yang nggak peduli, beberapa orang juga ada yang harus terpaksa kerja, ya akhirnya buat target customer yang datang belum sebulan ini ya udah turun banget sih sebenarnya. Kalau dilihat dari pendapatan pun lumayan lah, kadang bisa lumayan oke, kadang bisa lumayan hancur gitu. Iya, ngaruh banget. Sama sih mas, aku juga nggak ngerti gitu. Iya, Tapi yang penting tetap safety ya mas. tetap safety. Jadi ya. meskipun kita tetap di apa ya, dikasih kesempatan untuk kerja dan masih tetap dikasih waktu buat nyari uang, di masing-masing toko pun, gak cuma tokoku ya, mungkin toko masnya juga itu pasti disediain namanya hand sanitizer. Selain hand sanitizer juga ada desinfektan yang diracik dari rumah sendiri, yang campurannya aku pun kurang paham, kayak Baiklin atau Superpel itu yang disaranin sama Mata Najwa, si Mbak Nana. Itu bisa dipakai desinfektan untuk benda, sedangkan untuk hand sanitizer-nya cukup untuk tangan. Tapi tetap meskipun kita udah pakai hand sanitizer, saat nanti udah di rumah tetap kita cuci tangan lagi pakai sabun. Kalau bisa mandi sekalian, cuci semuanya. Baju yang habis dipakai hari ini langsung cuci. Tuh, jadi buat memperkecil resiko kemungkinan entah kita yang jadi konduktor untuk para manula yang di luar sana, ataupun kita ya bisa jadi kena tapi nggak ada gejala, itu justru yang bahaya. Kita nggak tahu dan kita nggak bisa juga untuk cari tahu. Alat-alatnya mahal cuy. Mahal banget, sejuta lebih buat tesnya. Tapi pendapat tentang Mas Dimas sendiri gimana nih mengenai wabah yang lagi ya bisa dikatakan sangat menjatuhkan perekonomian kita sendiri. Nggak cuma sini tapi se-Indonesia sih, ekonomi yang jatuh itu se-Indonesia. Jadi kayak ibarat kata orang-orang di sini dikasih waktu untuk yang tadinya, aku sih tanggapnya gini, yang tadinya mereka nggak punya waktu buat ke keluarga, silakan pulang dan stay di rumah untuk keluarga kalian, habisin waktu kalian buat keluarga. Terus kalau yang kayak udah biasa di rumah tuh kayak lebih ngembangin kreativitasnya mereka dan nyibukin diri di rumah, jadi biar kerjaannya tuh nggak keluar terus gitu. Saya dari telepon. Nah, kayak gitu. Paling kayak lebih ngedeketin kita buat ke keluarga dan lebih peduli sama sesamanya, jadi nggak asal kontak-kontakan gitu aja sih, meskipun sama orang asing pun. Karena sebenarnya kalau tentang masalah kebersihan pun itu memang udah harus dibangun dari lahir, dari kecil itu udah harus dibangun gitu. Jadi nggak mesti diingetin ini gara-gara ada wabah nih karena harus bersih, gara-gara ada wabah karena harus kayak gini. Sebenarnya nih ningkatin kesadaran diri antar individu buat gimana caranya biar kita tuh tetap stay clean, jadi kita nggak nyebarin penyakit ke orang-orang, nggak cuma karena virus corona ya, tapi karena yang lainnya juga gitu. Bahkan bakteri yang lainnya pun bisa dibilang ada yang lebih jahat lagi dari corona gitu. Tapi gini mas, katanya kan ada yang bilang nih, katanya kalau karena wabah ini jadi bumi kita tuh tersterilisasi atau apa ya? Sterilisasi ibarat kata kayak di refresh, soalnya apa, aktivitas skalanya globalnya nih. Kalau aktivitas secara skala global termasuk di wilayah Asia ini, di Indonesia pun salah satu termasuk Indonesia negara yang menyumbang polusi paling banyak, entah urutan keberapa tapi ya masuk ranking 10 terbesar. Itu masih termasuk ya, selain di Indonesia ada juga mungkin bagian India atau bagian-bagian lainnya, karena di sini kita transportasinya satu orang satu, entah motor, entah mobil atau bis, satu orang tuh satu. Nah itu polusi. Nah makanya semenjak skalanya mewabah ke global, otomatis kan tiap negara ada perlakuan lockdown sendiri ya, meskipun di Indonesia pun nggak diperlakukan lockdown, cuman kayak pemberhentian massal secara serentak, tapi cuman beberapa saat doang. Tapi itu berguna buat kayak nge-refresh udara yang tadinya penuh polusi atau karbon dioksida ini, dia berkurang lah, sama pohon nanti diubah lagi jadi oksigen, dan kita begitu keluar bisa ngirup napas lebih seger lagi. Meskipun ya tetap aja Jakarta panas-panas juga sih, dan itu nyebar ke kota sebelah gitu. Kayak gitu. Tapi Mas Dimas alhamdulillah kan sehat mas. Sehat dong, kan
ada anjuran dari awal dari pemerintah ataupun dari iklan itu kita harus isolasi diri selama 14 hari di rumah atau di ruangan kita. Misalkan kalau di kosan ya udah di kamar aja atau di lingkungan kosan aja 14 hari sambil kita nunggu gejala-gejala apa yang bakal muncul setelah 14 hari itu. Bukan setelah sih, selama 14 hari itu. Jadi per harinya itu bakal ada gejalanya sendiri gitu. Entah dari batuk, pilek yang memang kayak batuk berdahak terus nggak hilang-hilang, terus pilek tapi kayak pileknya juga nggak wajar, kemudian sesak napas juga nanti ditimbulin. Nah itu kan kita harus paham. Tapi alhamdulillah dari kemarin saya coba jaga diri untuk interaksi sama orang lain, meskipun di sini banyak pun aku nggak gampang salaman sama orang. Kemudian jaga kebersihan badan, jaga kebersihan kamar, dan selalu pakai hand sanitizer ketika setelah melakukan aktivitas gitu. Entah habis megang apa pakai lagi gitu. Terus sama dipahamin juga buat tata cara cuci tangan yang baik. Jadi biar bersih sekalian gitu. Dan juga jangan lupa buat jaga pola makan ya Mas. Ya, pola makan sama vitamin itu paling penting. Pokoknya kayak karbohidrat, kemudian protein dari sayuran atau protein dari hewani itu harus terpenuhi. Dan kalau kalian pengen minum vitamin, jangan minum susu. Kalau kalian pengen minum susu, jangan minum vitamin. Karena vitamin itu fungsinya kayak obat. Jadi kalau misalnya susu sama vitamin itu kan nanti malah dia jadinya netral dan nggak ada fungsinya sama sekali di badan gitu. Aku biologis sih jadi paham. Kayak mantep nih. Ini aku baru pernah ketemu nih Vaporista, tapi pengetahuannya luas banget. Enggak seluas itu. Ini masa suka tinggi-tinggiin. Tapi keren lah Mas. Kebetulan sebidang aja karena aku masih ada urusan di jurusan biologi, jadi bahasannya pun nggak jauh-jauh gitu. Kalau tentang kayak wabah virus apalagi tentang kebersihan udah paham apa yang harus dilakuin, karena memang biologi nggak jauh-jauh dari materinya sama kesehatan. Terus ibu ke bidan, nah itu pasti dibawain juga kalau tentang kesehatan lah gitu. Oke, siap. Ini ada pesan-pesan lain nggak Mas nih buat teman-teman kita nih mungkin yang masih ketakutan kan semenjak virus ini berkembang nih masuk ke Indonesia kan banyak banget nih Mas berita-berita hoax atau berita-berita yang mungkin tidak bertanggung jawab. Apalagi kemarin tuh ada juga di sini di Purwokerto ya Mas yang katanya ada pasien yang udah meninggal tapi ditolak sama masyarakat. Nah, itu menurut Mas Dimas sendiri itu gimana tuh? Yang salah itu dari pemerintah kurangnya sosialisasi sih, karena sosialisasi itu berguna banget untuk pandangan ke orang-orang awam atau orang-orang umum. Soalnya mereka memang nggak punya pengetahuan yang kayak luas banget, terutama tentang penyakit ini itu harus kayak gimana, terus ditanggulanginya itu kayak gimana, harus ada sosialisasi. Dan kalau buat penolakan memang beberapa kemarin ada berita nggak cuman itu nggak tahu itu hoax ya kemarin yang di Purwokerto ya. Nah, benar kan? Intinya kayak yang nggak cuma di Purwokerto, mungkin kejadiannya ada yang di kota lain juga. Cukup sadis karena memang kayak mereka yang udah berjuang buat negeri kita untuk menghadapin coronanya, atau mereka juga kalau misalnya ditawarin pengen sakit atau enggak pasti jawabannya enggak. Intinya mereka udah sama-sama berjuang dengan korban corona yang lain, tapi tolong jangan tolak jasadnya mereka, karena mereka pun juga pengen tempat peristirahatan yang terakhir dan gampang dijangkau oleh warga atau keluarganya ya terutama ya. Dan itu nggak menyulitkan dia lah. Udah cukup masa hidupnya sulit untuk berusaha ngelawan, bahkan untuk keluarganya pun udah susah untuk ketemu. Udah cukup kita berikan tempat peristirahatan yang layak buat mereka, meskipun memang harus dibungkus-bungkus karena buat mencegah virusnya itu kesebar melalui udara. Tapi tetap kita harus ngerti dan jangan sok iye gitu. Ntar soalnya ini posisi nanti semata-mata semisalnya keluarga kalian yang kena, kalian juga pasti sakit hati kalau semisal entah itu bagian dari keluarga kalian ditolak di lingkungan kalian ataupun di lingkungan kampung atau dimanapun itu ditolak sama semua warga di situ, kalian sakit hati gitu. Masa gimana, solusinya mau dibakar, makin sakit hati lagi karena memang nggak ada tempat kediaman terakhirnya kan gitu, makin sakit lagi gitu. Dan itu pun juga penyakit ini tuh bukan sebuah aib ya Mas. Bukan, ini bukan sebuah aib, ini emang harus dihadapin sama seluruh masyarakat di dunia. Kalau semisal ini aib, Cina tuh bakal kita anggap sebagai apa? Nggak usah serasis itu lah, tolong. Kita masih sama-sama manusia, masih satu saudara kok, saudaranya Adam. Iya, tolonglah buat teman-teman yang mungkin
tetangganya atau ada teman-temannya atau saudaranya yang terkena penyakit ini, tolong ini ya Mas ya disupport supaya Mending disupport, kita kalau bisa kasih bantuan, tapi kalau memang bisa cek rujukan dia, ngajak untuk ke rumah sakit untuk check up, itu lebih baik lagi karena memang harus langsung ditangani sama yang ahlinya. Jadi kita pun di sini yang orang awam nggak bisa asal sok tahu ngasih sabun banyak-banyak atau ngasih apa, paling kayak cuma ngasih support. Terus kalau emang mau ngasih perbekalan monggo seikhlasnya gitu ya, sisanya biar pihak rumah sakit aja yang kerja gitu. Karena memang udah jadi tugas utamanya mereka nolong masyarakat yang ada penyakit. Jangan malah dijauhin. Jadi sama kayak kasusnya kayak pengidap penyakit AIDS gitu. Orang yang positif, orang yang sakit entah AIDS ataupun yang lainnya, itu mereka lebih membutuhkan support dibanding kayak apa ya, sumbangan yang lain-lainnya. Itu lebih ke supportnya gitu. kemarin juga banyak gitu, jadi ada temennya nih atau saudaranya gitu yang kena corona itu, jadinya kayak malas deh, jelas sana jangan Ya iya, jangan. Kalau di kayak gitu ceritanya kan kayak akan batin jadinya kan. batin karena terus psikologisnya, lebih terutama ke psikologisnya. Dia ngerasa kayak dia itu ngebawa penyakit banget sih gitu, padahal dia pun nggak pengen sakit gitu. Iya, kayak ngerogin banget, padahal enggak. Semuanya pengen tetap hidup yang enak atau yang biasa aja gitu kan, yang berusaha bahagia dengan cara masing-masing. Tapi karena ada musibah dan salah satu individu yang mungkin kita kenal atau memang kita sayang itu kena, ya jangan dirasisin. Kalian harus tetap peduli, kalian harus tetap support gitu. Enggak, iya, ya nggak menyalahkan masyarakat Indonesia juga sih, karena beberapa orang yang di luar sana pun ada yang begitu. Kalau bahkan kayak ngeliat masker sedikit tuh kayak ngejauh gitu. Nah, janganlah kita contoh orang-orang yang rasis ya, nggak punya akhlak begitu. Cuman tetap jaga, tetap yang intinya peduli satu sama lain, saling care, saling support. Kalau memang mereka ada yang ngelakuin satu hal yang salah, coba diingetin secara pelan gitu, jangan kayak ya asal nyablak, tapi kita tuh nggak punya apa ya, kayak informasi yang jelas gitu. Kalau kalian pengen ngeluarin statement, coba cari informasi yang memang udah ada buktinya. Kayak misal di WA kan banyak beritanya hoax banget tuh. Kayak kemarin ada berita dari pesawat dari Malaysia pengen ngehujanin desinfektan. Tolong, itu malah matiin semuanya itu kalau kayak gitu caranya gitu. Kulit juga kan nggak baik sih sebenarnya, disinfektan yang banyak kalau kulit. Kalau ini memang bukan buat kulit. Kemarin ada satu kejadian temanku kan kayak di sini kan di depan Rita ya, ada yang tempat penyemprotan desinfektan itu. Oh, yang bilik ya? Iya. Jadi dia naik motor lewat memang pelan, tapi ada mungkin beberapa titik air yang masuk mata, dan kebetulan dia lagi pakai lensa, matanya merah gitu. Yang ditakutin itu kena mata, jadi infeksi matanya. Nah gitu. Desinfektan ini ya istilahnya bahannya tuh kayak by clean, super pale gitu. Jadi emang buat menghapus bakteri-bakteri di benda ya, di benda yang entah habis kita pegang begini atau gimana, itu kita semprot aja gitu. Nah ini kalau kena mata itu bagian paling sensitif dari semua bagian badan, ya kan? Ya, itu. Kena capek juga kan, ibaratnya kena capek juga yang masak-masak. Iya, itu kan perih banget. Bahan-bahan kimia Iya, keras itu masuknya, keras banget. Ya yang penting tetap ini ya. Tetap stay safe teman-teman semua, untuk jaga kesehatan di rumah kalian masing-masing kalau bisa di rumah. Tapi kalau memang dalam keadaan genting kalian perlu keluar rumah untuk nyetok belanjaan di rumah, belanjaan untuk di rumah ya, silahkan keluar, tapi jangan banyak-banyak. Cukup kalian jaga jarak sama orang, pakai masker karena pemerintah sekarang udah ngeluarin surat untuk masyarakat Indonesia mau sakit atau nggak sakit wajib menggunakan masker. Ya minimal masker kain nih. Mana ini? Masker kain. Ini tadi dipakai perasaan. minimal masker kain. Nah, kalau semisal kalian ragu, kalian cukup didobelin aja sama tisu. Nah, ini kan tisu ini kan memang dia apa ya, seratnya lumayan padat. Jadi kalau didobel begini pun kemudian ditimpa dan kalian pakai begini, tisunya ini berguna untuk daya absorban ya, absorpsi atau penyerapan droplets dari mulut kalian ke sini. Jadi kalau misalnya lagi dalam kerumunan gitu, kalau kalian nggak percaya sama bibir kalian tuh bakal ngomong biasa aja gitu kan. Biasanya ngomong keceplosan suka muncrat gitu kan. Gitu. Jangan ini ya Mas ya, jangan gampang terprovokasi
spekulasi atau jangan gampang kepancing, jangan gampang kepancing sama berita-berita yang belum jelas. Tapi kalau misal beritanya udah jelas, nah itu baru boleh diikutin. anarkis juga itu kan kemarin. Nggak usah lah. Ya kalau kita nggak tahu tuh mending tanya dulu gitu loh. Iya, Jangan ada asal- baiknya tanya dulu. Jadi kita pun kalau misal ketemu, misalkan di lingkungan rumah ada salah satu keluarga yang memang baru kedatangan si anak rantauan ini, datang ke rumahnya bisa mampir atau minta rujukan Pak RT. Nanti ngomong gini, Pak tolong anaknya dikondisikan untuk check up kesehatan di rumah sakit gitu. Karena takutnya kan kita juga nggak tahu kan dia itu sakitnya ya misalnya sakit apa gitu. Rujukan ke rumah sakit terus nanti serahkan ke Pak RT, jadi bisa disosialisasikan kalau anak ya si rantauan ini nggak apa namanya nggak positif atau nggak punya gejala-gejala positif yang lainnya gitu. Paling gitu ya kan ya, kalau pesannya dari Mas Dimas. Iya. Promosiin kalian nggak? Bagus. Ya kalau gue ya, kalian cukup follow aja Instagramnya Mas Dimas. Ada Instagram nggak Mas? Instagramku nggak ada kontennya di dalam sana. Nggak ada konten, cuman fotoku sama foto cewekku. Jangan ntar malah kalian tertarik sama pacarku kan bahaya. Sainganku makin banyak. Tuh, cukup klik subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasinya di channel ini karena kalian biar nggak ketinggalan dengan beberapa vlog-vlog atau beberapa informasi yang bakal diberitahukan oleh teman-teman yang lainnya termasuk virus corona ini. Stay tune terus. Oke guys, ya jadi ya cukup dulu lah vlog untuk malam hari ini. Jadi barusan kita udah denger juga pesan-pesan dari Mas Dimas ya Mas. Jadi buat teman-teman di rumah aja dulu deh, jangan keluar-keluar kalau nggak penting-penting banget. Ini juga Ini pengecualian ya. Kalau buat Pengecualian. dia sama saya itu pengecualian. Saya tetap harus ngurus kerjaan di sini soalnya. Sama saya dia. juga nganter barang ya, Pesanan lah ya, kerja gitu. ya Mas ya. Jadi tetap di rumah aja, pertama tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan lupa minum vitamin, dan yang pasti kalian juga jangan kumpul-kumpul kalau ya Bubar, jangan kumpul. bubar. Bubar. Daripada dibubarin polisi ya Mas ya. Iya, daripada kena pasal sama polisi. Bener. Udah ada pasalnya soalnya. Terus jangan lupa buat cuci tangan ya, untuk mengantisipasi aja lah, safety, tetap safety. Nah ini jaket baru nih Jaket baru, alhamdulillah. ya. Ini kayak besok depannya kasih foto pacar saya ini. Boleh nih. mau ditambah sablon apa? Enggak lah. Ntar kata alay. Ya jangan lupa follow Instagramnya Mas Dimas, ntar ada di deskripsi. Jangan lupa juga follow Instagram aku, gue Esti Maulana, ntar ada di deskripsi juga. Dan buat teman-teman, kalian juga bisa komen nih kegiatan apa yang kalian lakukan selama karantina ini. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar. Cukup sekian video aku, vlog-vlog jalan-jalan gak jelas gini lah ya, asal ngobrol-ngobrol doang. Terima kasih yang udah nonton. Sampai bertemu di vlog-vlog Gusti MLN selanjutnya. Oke, aku Gusti Maulana dan bye. Ya, Mas Dimas.